Oke guys, jadi kali ini aku mau cerita. Kita buat ini baru ya, apa namanya, series baru namanya MS Storytime. Nah, ini tuh khusus buat kalian yang pingin dengerin cerita aku. Kalau kalian mau ngirimin cerita kalian juga boleh, nanti aku bakal bacain. Dan sekarang kita mulai aja ya. Judul cerita yang aku punya ini MS Sang Penyihir episode 1, Petualang yang Kehilangan Bayangannya. Di tengah sebuah hutan yang sangat luas, jauh dari desa dan kota, terdapat sebuah gubuk kecil. Gubuk itu berdiri di antara pepohonan tua yang tinggi. Atapnya dipenuhi lumut. Di depan pintunya, tumbuh bunga-bunga kecil berwarna biru yang hanya mekar ketika bulan muncul. Di samping jendela, tergantung beberapa botol ramuan. Ada yang berwarna merah, ada yang hijau, ada pula yang berkilauan seperti bintang. Di sanalah seorang penyihir bernama MS tinggal. MS bukan penyihir yang terkenal. Ia tidak memiliki istana, tidak memiliki pengawal, dan tidak pernah muncul di dalam cerita para bangsawan. Ia hanya tinggal di gubuk kecilnya dan menjalani hari-hari dengan tenang. Setiap pagi, ia merawat tanaman. Setiap siang, ia membuat ramuan. Dan setiap malam, ia duduk di depan perapian sambil membaca buku. Malam itu pun seharusnya begitu. Hujan baru saja berhenti. Kayu di dalam perapian masih menyala. MS duduk di kursi kesayangannya sambil menikmati teh hangat. Akhirnya tenang juga. Ia menutup bukunya. Namun sebelum sempat berdiri, tok, tok, tok. MS menatap pintu, ketukan terdengar lagi. Tok, tok, tok. Siapa yang datang malam-malam begini? MS bangkit dari kursinya. Ia berjalan menuju pintu dan membukanya. Di depan gubuk, berdiri seorang pemuda. Pakaiannya kotor oleh lumpur, sepatunya basah, rambutnya berantakan, dan di pinggangnya tergantung sebuah pedang tua. MS menatapnya sesaat. Kalau tersesat, pemuda itu menggeleng. Aku mencari rumahmu. Kenapa? Pemuda itu terdiam, kemudian berkata, aku butuh bantuan seorang penyihir. MS menghela napas. Masuklah sebelum kau masuk angin. Pemuda itu terlihat lega. Terima kasih. Dia masuk ke dalam gubuk. MS mengambil handuk dan memberikannya. Keringkan rambutmu. Terima kasih. MS kemudian menuangkan teh hangat ke dalam sebuah cangkir. Minum. Pemuda itu duduk di dekat perapian. Ia memegang cangkir tersebut dengan kedua tangannya. Setelah tubuhnya mulai hangat, MS duduk di hadapannya. Sekarang ceritakan. Pemuda itu menarik napas panjang. Namaku Arven. MS menangguk. Dan masalahmu? Arven menatap lantai. Aku kehilangan bayanganku. MS terdiam. Ia menatap kaki Arven. Benar, di bawah cahaya perapian tidak ada bayangan. Bagaimana bisa? Aku juga tidak tahu. Arven mengeluarkan sebuah batu kecil dari sakunya. 2 malam lalu, aku dan temanku melewati sebuah desa tua. Desa apa? Namanya Lembah Senja. MS mengenyit sedikit. Ia pernah mendengar nama itu. Desa yang sudah lama ditinggalkan. Arven mengangguk. Di sana ada sebuah sumur tua, dan kamu mendekatinya. Temanku yang mendekat. Arven menatap batu di tangannya. Ketika dia melihat ke dalam sumur, dia melihat sesuatu. Apa? Bayangan seorang wanita. MS diam. Temanku mencoba berbicara dengannya. Arven melanjutkan, tapi ketika dia menyentuh permukaan air, ia menelan ludah. Bayanganku tiba-tiba menghilang. MS bangkit. Ia mengambil sebuah buku tua dari rak, kemudian membukanya beberapa halaman di balik. Arven menunggu. Apa kau menemukan sesuatu? MS menunjuk sebuah gambar. Gambar itu memperlihatkan sebuah sumur. Di atasnya terdapat bayangan seorang wanita. Sumur di Lembah Senja memiliki cerita. Cerita apa? Dulu ada seorang penyihir yang tinggal di desa itu. Arven mendengarkan dengan serius. Namanya Elara. Dia dikenal sebagai penyihir yang bisa menyimpan kenangan manusia di dalam bayangan. Arven mengerutkan kening. Kenangan?
MS mengangguk. Setiap manusia memiliki bayangan, dan menurut legenda, bayangan itu menyimpan hal-hal yang tidak ingin kita lupakan. Arven menunduk, lalu apa hubungannya denganku? MS menutup buku. Bayanganmu mungkin tidak hilang. Arven menatapnya, lalu mungkin bayanganmu sedang menyimpan sesuatu. Malam semakin larut. MS mengambil mantel panjangnya. Arven berdiri. Kita mau kemana? Lembah senja. Sekarang, MS menatapnya. Kalau menunggu pagi, bayanganmu mungkin semakin jauh. Arven mengangguk. Mereka meninggalkan gubuk, bulan bersinar di antara pepohonan. Mereka berjalan cukup lama sampai akhirnya tiba di sebuah desa tua. Rumah-rumahnya kosong, jendelanya pecah, tanaman liar tumbuh di jalanan. Di tengah desa berdiri sebuah sumur batu. MS berhenti. Itu dia. Arven mendekat. Namun MS menahan lengannya. Jangan lihat ke dalam. Kenapa? Karena mungkin ada sesuatu yang juga sedang melihatmu. Arven mundur. MS mengeluarkan sebuah botol kecil. Ia menuangkan beberapa tetes cairan biru ke dalam sumur. Air di dalamnya mulai bercahaya. Kemudian, sebuah bayangan muncul di permukaan air. Bayangan Arven. Ia berdiri sendirian. Namun anehnya, bayangan itu tidak mengikuti gerakan Arven. Bayangan tersebut menoleh. Kemudian tersenyum. Arven bergidik. Itu bayanganku. MS mengangguk. Sepertinya bayangan itu mengangkat tangannya, kemudian menunjuk ke dada Arven. MS terdiam. Apa? Sekarang aku mengerti. Apa bayanganmu tidak dicuri? Arven menatapnya. Lalu kenapa ia pergi? MS menunjuk ke arah bayangan. Karena ada sesuatu yang ingin kau ingat. Arven mengerutkan kening. Aku tidak mengerti. MS menatapnya lembut. Coba pikirkan, apakah ada sesuatu yang selama ini ingin kau lupakan? Arven diam. Lama, kemudian ia duduk di samping sumur. Ada, jawabnya. MS tidak berkata apa-apa. Arven menatap air. Berapa tahun lalu aku kehilangan kakakku. MS mendengarkan. Aku selalu menyalahkan diriku sendiri. Ia menggenggam tangannya. Waktu itu aku masih kecil, kami pergi ke hutan bersama. Aku yang mengajaknya. Arven menunduk, kemudian dia tidak pernah pulang. MS duduk di sampingnya, dan sejak saat itu kau mencoba melupakannya. Arven mengangguk. Aku pikir kalau aku tidak memikirkannya lagi, rasa sakitnya akan hilang. MS tersenyum kecil, tapi ternyata tidak. Arven menggeleng. Tidak. MS melihat bayangan di dalam sumur. Bayanganmu tidak ingin menyakitimu. Bayanganmu hanya mengingatkan bahwa seseorang yang pernah kau cintai tidak harus dilupakan, hanya karena kehilangannya terasa menyakitkan. Arven menatap air. Perlahan bayangan itu mulai bergerak. Sebuah sosok muncul di belakang Arven. Seorang anak laki-laki. Arven membeku. Kak, sosok itu tersenyum, tidak mengatakan apa-apa. Kemudian perlahan menghilang, air sumur kembali tenang, dan pada saat yang sama, bayangan Arven kembali muncul di bawah kakinya. Arven menatapnya, ia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidak merasa takut dengan bayangannya sendiri. Terima kasih MS. MS berdiri. Tidak perlu berterima kasih. Arven ikut berdiri. Apa kau tidak takut? Takut apa? Bahwa suatu hari kau juga akan kehilangan sesuatu. MS terdiam sejenak, kemudian tersenyum. Semua orang pasti kehilangan sesuatu. Ia memandang langit malam, tapi bukan berarti kita harus berhenti berjalan. Arven mengangguk. Mereka berjalan meninggalkan desa. Ketika sampai di persimpangan hutan, Arven berhenti. Aku akan kembali ke kota. MS mengangguk. Semoga perjalananmu aman. Arven tersenyum. Kalau suatu hari aku tersesat lagi, bolehkah aku datang ke gubukmu? MS berpura-pura berpikir. Kalau kau membawa teh. Arven tertawa. Baiklah, kemudian ia pergi. MS memperhatikannya sampai sosoknya menghilang di antara perpohonan. Setelah itu, MS kembali ke gubuknya. Api di perapian masih menyala, tehnya sudah dingin. MS duduk di kursinya. Ia membuka kembali bukunya, namun sebelum membaca, ia melihat keluar jendela. Bulan masih bersinar, hutan kembali sunyi. MS tersenyum kecil. Semoga perjalananmu menyenangkan, Arven. Kemudian ia menutup tirai. Malam kembali tenang, dan di dalam gubuk kecil di tengah hutan, sang penyihir akhirnya tertidur. Tamat.
Nah, pesan moral dari cerita ini, kadang kita ingin melupakan sesuatu yang menyakitkan karena rasanya terlalu berat untuk diingat. Tapi tidak semua kenangan harus kita buang. Ada kenangan yang memang menyakitkan, namun tetap menjadi bagian dari perjalanan kita. Kita tidak harus terus hidup di masa lalu, tapi kita juga tidak perlu membencinya. Kita bisa menerima apa yang sudah terjadi, menyimpan kenangannya dengan baik, lalu perlahan melanjutkan perjalanan. Nah, menurut aku masa lalu memang menyakitkan ya guys, tapi kalian harus ingat juga masa lalu itu adalah yang membentuk kalian hingga kalian jadi saat ini gitu loh. Oke, gitu aja cerita dari penyiar MS malam ini. Semoga bisa mengantarkan kalian untuk tidur, dan sampai jumpa di story time berikutnya ya. Oke, bye bye.